Happiness with Ines. Ines Kosmetik cocok untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kepada para peserta webinar Mau Nikah ID episode 2 dengan tema nikah, nunggu mapan nggak ya? Wah, temanya ini emang yang sering jadi tanda tanya besar sih ya buat anak-anak muda yang memang ada nih keinginan atau gambaran untuk segera menikah. Dan untuk pembahasan hari ini, kita bakalan sharing dengan financial planner nih teman-teman, yang juga merupakan sobat curhat mau nikah ID. Jadi yuk fokus dulu untuk mengikuti webinar Mau Nikah ID episode 2 ini, dan teman-teman nantinya juga bakalan dikasih kesempatan untuk bertanya di sesi live Q&A. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Anisha Lintang Sari yang akan memandu untuk webinar Mau Nikah episode 2 pada sore hari ini. Dan sebelum memulai webinar, alangkah baiknya untuk kita awali terlebih dahulu dengan doa agar webinar hari ini berjalan dengan lancar hingga akhir acara nanti. Amin. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib webinar pada hari ini terlebih dahulu. Mohon didengarkan dengan baik-baik dan dipatuhi tata tertibnya. Baik, di sini tata tertib webinar pada hari ini. Yang pertama, username peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat ataupun nama institusi. Kemudian peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Kemudian peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama proses webinar berlangsung, kecuali saat dipersilakan oleh moderator dan juga oleh narasumber. Selanjutnya, semua peserta yang mengikuti webinar dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik hashtag Tanya Pak Bambang, lalu dilanjutkan dengan menulis nama dan pertanyaan secara ringkas. Contohnya di sini hashtag Tanya Pak Bambang _mamin apa sih definisi mapan itu? Nah, nanti moderator yang akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu untuk diskusi terbatas. Jadi untuk penanya terbaik juga nanti akan mendapatkan door prize berupa paket layanan curhat gratis selama 30 menit. Lalu diakhiri sesi tanya-jawab. Nah, link daftar hadir juga akan dibagikan. Link tersebut hanya akan aktif selama 30 menit. Di akhir acara akan ada pengumuman door prize yang menarik. Jadi teman-teman stay di webinar pada hari ini karena akan ada door prize yang menarik dari panitia. Oke, nggak lupa juga akan ada door prize kan tadi ya, sudah saya bilang. Dan nanti teman-teman semua bisa mengikuti untuk mendapatkan door prize tersebut. Nah, untuk rules door prize-nya ini, silakan untuk panitia share screen. Nah, akan ada rules untuk door prize webinar Mau Nikah episode 2. Nah, di sini nanti akan mendapatkan 3 paket produk Ines Kosmetik dengan cara mengisi form daftar hadir, lalu masing-masing peserta bisa membuat Insta Story tentang apa yang didapatkan selama webinar atau learning insight selama webinar dengan mention atau tag IG @maunikahid untuk bisa dinotis oleh admin Mau Nikah ID. Lalu follow juga Instagram Mau Nikah ID. Jangan lupa untuk teman-teman, biaya pengiriman itu ditanggung oleh pemenang, kemudian satu paket berisi 3 produk Ines Kosmetik, dan pemenang nantinya akan diumumkan melalui Instagram Story @maunikahid. Selanjutnya ada juga 3 voucher curhat gratis nih sama Mau Nikah ID. Satu voucher curhat gratis selama 30 menit untuk pertanyaan terbaik dari Google Form. Kemudian ada satu voucher curhat gratis selama 30 menit untuk pertanyaan terbaik dari sesi live Q&A. Dan juga ada satu voucher curhat gratis selama 30 menit untuk pasangan yang beruntung yang hadir selama webinar pada hari ini dengan menggunakan username dengan format kode pasangan _ nama. Contohnya itu love _ Romeo
dan love_Juliet. Jadi nanti dari panitia akan melihat nih kode pasangan yang sama dan nanti akan dicocokkan gitu. Nah, pemenangnya akan ditentukan oleh narasumber dan pengumuman pemenang akan dilakukan di akhir sesi webinar. Oke, menarik banget kan ya tadi door prize dari panitia. Nah, jadi bakal rugi banget buat teman-teman semua yang nggak ikut berpartisipasi untuk mendapatkan door prize pada hari ini. Untuk acara hari ini, kami juga mendapat support dari Ines Cosmetic. Nah, kita akan menyapa dulu dan berkenalan dulu dengan Kak Ira yang ada dari Ines Cosmetic. Kita akan berkenalan dan menyapa dulu nih Ines Cosmetic. Apakah Kak Ira sudah bergabung? Kak Ira, apakah Kak Ira sudah bergabung? Oh, sepertinya masih belum bergabung ya, Kak Ira. Oke, kalau gitu daripada kita menunggu terlalu lama, karena mungkin teman-teman udah nggak sabar nih ya, sama sesi-sesi yang dinanti-nanti mungkin dari materi ataupun dari sesi tanya-jawab. Dan hari ini kita akan ada sesi materi dari pemateri yang sangat handal di bidangnya, yaitu pemaparan materi dan sesi tanya jawab bersama Bapak Dr. Bambang Tutuko SEMM CFP, dan beliau ini berdomisili di Surabaya dengan pendidikan terakhir S3 Ilmu Ekonomi Islam Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Beliau saat ini berprofesi sebagai dosen yang berkantor di Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Internasional Semen Indonesia atau UISI. Tentunya beliau juga telah memiliki berbagai sertifikat profesi, kemudian pengalaman kerja, pengalaman organisasi, dan beliau juga telah menerbitkan banyak sekali karya tulis berupa jurnal maupun buku. Wah, rasanya sudah langsung pengen tanya-tanya aja gitu kan ya kepada Pak Bambang nih, persiapan finansial yang bagaimana sih yang harus disiapkan ketika ingin melangsungkan pernikahan nih. Langsung saja kita sambut pemateri kita hari ini, Bapak Bambang Tutuko. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Anisya, Betul Pak. Gimana Pak peserta kabarnya? semuanya. Ya, alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Semuanya kalau baik-baik juga ya. Oke, alhamdulillah. alhamdulillah. Baik Pak, mungkin disilakan untuk menyampaikan materi webinar pada hari ini terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang baik dan kondisi yang sehat ya, insya Allah. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmatnya berupa nikmat iman, kesehatan. Kita semuanya bisa berkumpul sama-sama hari ini dalam kondisi yang baik serta insya Allah masuk untuk urusan kebaikan. Alhamdulillah, salawat salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, serta seluruh keluarga dan sahabatnya atas pencerahan yang diberikan kepada kita semuanya bagaimana meniti jalan pulang terbaik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini langsung ke pemaparan, Mbak. Betul Bapak, monggo silakan. Langsung, baik. Baik. Sobat nikah, ya betul ya. Kalau dipanggil sobat nikah boleh ya, biar ini doa agar cepat nikah gitu ya. Kak Anisya ya, Mbak Anisya. Ya, jadi kita santai-santai saja ya. Jadi sebagaimana judulnya hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol, kita diskusi, kita akan curhatan bareng terkait dengan sebuah topik yang cukup menarik, nikah nunggu mapan enggak ya, kira-kira gimana? Coba. Oke, kira-kira gimana? Nunggu mapan enggak nih kira-kira nih? Ya, oke. Mungkin ada bilang, ya Pak, nunggu mapan kan gitu ya, karena kan memang kita harus ya gimana ya kebutuhan dan segala macam seperti itu. Ada yang bilang, nggak usah Pak, udah langsung aja nggak apa-apa gitu ya. Oke, jadi intinya kita akan ngobrol-ngobrol hari ini, kita akan kupas tuntas, kita akan diskusi. Yang mau curhat juga silakan curhat. Insya Allah karena saya perencana keuangan, maka kita akan bicara dalam perspektif finansial seperti itu ya. Tapi intinya gini,
Intinya adalah kita ngobrol hari ini tujuannya adalah agar setelah ikut acara ini, sobat nikah benar-benar udah nggak ragu-ragu lagi buruan nikah gitu loh. Tapi harus tetap menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kan harus ikhtiar dengan sebaik-baiknya ya. Oke, next slide selanjutnya. Ya, tadi sudah dikenalkan bahwa saya di Ekonomi Syariah UISI Universitas Internasional Indonesia, di lokasinya di Gresik, Jawa Timur, dekat Surabaya. Silahkan nanti kalau pas lewat di Surabaya, lewat Gresik gitu, mungkin bisa ketemu bareng di sana, ngopi-ngopi bareng ya, sambil ngobrol-ngobrol. Ya, di Gresik itu ada sebuah minuman khas ya, namanya legen betul. Dan di kampus kita ada pohon-pohon siwalan. Pohon siwalan itu pohon yang menghasilkan legen tuh. Jadi legennya itu asli dari pohonnya langsung. Ya, silakan mampir nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di sana. Kalau pas ke Surabaya, pas lewat di Gresik, silakan. Ya, di Kompleks PT Semen Indonesia. Baik, slide selanjutnya. Oke. Ya. Jadi kita mulai diskusi kita hari ini. Slide selanjutnya. Baik, ya. Jadi siklus jalan pulang manusia. Slide sebelumnya, ya. Siklus jalan pulang manusia, ya. Sobat nikah semuanya tahu ya bahwa kita akan menjalani masa-masa seperti ini adalah life stage kita. Ya, kita intinya itu kita ini sebagai manusia ini sebenarnya hanya mencari jalan pulang terbaik, betul nggak? Kan gitu ya. Kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Allah dan akan kembali pulang kepada Allah, sehingga kita hanya sekedar mencari jalan pulang kita lewat mana, dan kita melalui beberapa life stage seperti yang saya gambarkan ini. Makanya ini bukan siklus hidup, tapi siklus jalan pulang manusia, karena kita sedang mencari jalan pulang. Dan kita nantinya, ya sobat nikah sekalian, akan melalui pernikahan, keluarga muda, ya beli rumah, mendidik putra putri, beribadah haji, pensiun, dan insya Allah wakaf sosial nantinya. Ya, saya sudah menjalani pernikahan, keluarga muda, ya sudah saya menjalani. Sekarang saya sedang mendidik anak-anak seperti itu, menyiapkan ibadah haji, ya nantinya suatu saat insya Allah pensiun, ya mudah-mudahan diberi kesempatan untuk bisa berwakaf seperti itu. Nah, kita ngomong ini life stage yang pertama, sebagaimana topik kita hari ini nikah kan gitu kan ya. Berarti nanti otomatis akan sobat nikah semuanya akan memasuki pernikahan, ya. Jadi setiap life stage ini, ya, setiap siklus jalan pulang ini akan ada konsekuensi keuangannya. Jadi di sini bukan kita ngomongin uang, enggak, tapi kita menyiapkan keuangannya. Karena pernikahan juga butuh uang, seperti itu ya. Keluarga muda juga butuh uang, membeli rumah juga butuh uang, mendidik butuh uang juga. Ya, bukan uang sebagai tujuan, tetapi uang itu sebagai alat. Jadi harus dipahami dulu bahwa kita nikah itu menyiapkan uang bukan berarti tujuannya adalah uang, bukan. Tapi uang itu sebagai alat ya untuk mencukupi kebutuhan seperti itu. Ya, next slide selanjutnya. Ya. Terkait dengan, nah coba ini, sekarang kita ada pandemi COVID-19, ya, akibatkan financial distress seperti itu. Nah, semuanya kena dampak nih, omset turun, income turun, PHK dan segala macam. Next slide. Ya, kita tahu bahwa kondisinya nggak mudah ya seperti itu. Tapi pertanyaan penting, apakah anak-anak berhenti sekolah? Apakah dapur keluarga berhenti berasap? Ternyata enggak kan? Ternyata life goes on seperti itu. Tetap berlangsung. Kalian semuanya sobat nikah di sini tetap berlangsung, tetap sekolah kan, tetap kuliah kan, seperti itu. Walaupun kita tahu tidak mudah bagi orang tua kalian, tidak mudah bagi keluarga, tetapi tetap ya sobat nikah sekalian tidak berhenti kuliah, tetap bisa makan, tetap bisa tinggal di rumah seperti itu. Life goes on. Kenyataannya demikian. Kondisi sesulit apapun ternyata life goes on. Slide selanjutnya. Nah, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang menjamin kecukupan rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Surat At-Tolak ayat 2 ayat 3. Barang siapa bertakwa maka Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan barang siapa tawakal maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Loh, ya, berarti yang mencukupkan siapa? Allah. Allah menjamin kecukupan rezeki. Saya yakin kita membaca kitab suci apapun, kita meyakini bahwa Tuhan
yang menjamin kecukupan rezeki. Jadi sepertinya ini tidak hanya berlaku bagi umat Islam. Dengan keyakinan yang lain pun tetap meyakini bahwa Tuhan menjamin kecukupan rezeki. Ya, itu. Jadi kuncinya adalah takwa dan tawakal. Takwa itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tawakal berserah diri di jalan Tuhan. Slide selanjutnya. Nah ini nikah dulu atau mapan dulu ya jadinya kan seperti itu ya. Oke, ini sebuah pertanyaan. Kira-kira gimana nih? Kalau tahu tadi Allah itu menjamin rezeki, ya. Jadi gimana? Nikah dulu atau mapan dulu nih? Ya, oke ya, next slide. Nah, ini dalam surat An-Nur ayat 32. Dan kawinkanlah orang-orang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Nah, jadi justru dengan menikah, ya, ini janji Allah ini. Justru dengan menikah, Allah akan memampukan mereka-mereka yang menikah. Jadi kalau pertanyaan tadi jawabannya apa? Nikah dulu atau mapan dulu ya? Ya, kalau nunggu mapan nggak nikah bisa jadi. Justru karena nikah akan jadi mapan. Siapa yang memapankan? Allah Subhanahu wa taala yang memapankan. Seperti itu. Karena Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Seperti itu, ya. Jadi ini janji Allah ini. Jadi apa jawabannya? Justru karena nikah akan jadi mapan. Slide selanjutnya. Nah, perencanaan keuangan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Tuhan. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, surat Al-Hasyr ayat 18. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, masa depan atau akhirat. Masa depan tidak hanya akhirat, tapi juga masa depan di dunia juga. Tapi kalau kita gapai akhiratmu, maka dunianya akan kau dapatkan. Sehingga memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Sehingga perencanaan keuangan adalah perintah, sebuah perintah. Ya, merencanakan itu sebuah perintah, termasuk merencanakan keuangan. Ya, jadi sobat nikah sekalian, tetap kita meyakini bahwa Allah yang memapankan kita, tetapi kita tetap diperintahkan untuk merencanakan dengan sebaik-baiknya untuk hari esok kita. Slide selanjutnya. Nah, di sini juga jelas bahwa kita tidak boleh meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi yang lemah, yang kita khawatir kesejahteraan mereka. Ya, jadi anak-anak kita tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi yang lemah ipteknya, ya, lemah imtaknya, maupun lemah finansialnya. Jadi kalau mau nikah pasti sobat nikah kan nanti mau nikah kan pasti ingin punya anak nih kan seperti itu kan ya. Nah, membesarkan anak. Nah, otomatis nantinya saat anak-anak udah besar kita berpulang kembali ke rahmatullah, anak-anak kita jangan kita tinggalkan dalam kondisi yang lemah imtaknya, lemah iman takwanya, lemah ilmu pengetahuan dan teknologinya, serta lemah finansialnya. Maka kita harus siapkan dengan baik. Oleh karena itu harus merencanakan keuangan. Oke, slide selanjutnya. Nah, tujuan perencanaan keuangan itu sakinah. Jadi merencanakan keuangan tujuannya bukan untuk memperkaya diri yang sekaya-kayanya, yang sebesar-besarnya, tidak. Ya, tetapi untuk menggapai ketenangan agar keimanan bertambah. Jadi keluarga yang sakinah itu keluarga yang tenang. Keluarga yang tenang itu bukan berarti keluarga yang bergelimang harta, tetapi yang tenang agar keimanan bertambah. Ya, maka harus direncanakan keuangannya agar tenang, agar tidak kebingungan, agar tidak terjebak dalam gali lubang dan tutup lubang. Naudzubillah min dzalik. Seperti itu. Maka ketenangan inilah yang kita capai. Jadi tujuan perencanaan keuangan bukan untuk memaksimalkan harta, mengumpulkan harta sebesar mungkin, tidak. Tetapi untuk menggapai sakinah atau ketenangan agar bisa beribadah dengan tenang. Next slide. Nah, untuk menggapai sakinah itu dimulai dari apa? Dari managing income. Pendapatannya harus halal dan baik. Ya, biar tenang nih, jangan sampai ada pendapatan yang tidak halal, nanti nggak tenang. Ya, khawatir terus seperti itu. Ya, setelah managing punya pendapatan, kemudian apa?
Managing needs, ya memenuhi kebutuhan primer seperti itu. Kebutuhan primer harus dipenuhi. Ya. Kemudian setelah kebutuhan primer dipenuhi, sandang pangan papan, ya kebutuhan sekundernya. Baru boleh kebutuhan sekunder, tersier boleh. Untuk menjaga, kemudian menjaga surplus. Ya, menjaga surplus agar kontingent, mencapai kontingensi atau kesiagaan. Berarti tujuannya adalah bukan memperkaya diri dengan perencanaan keuangan, tapi tujuannya adalah mensiagakan keluarga terhadap hal-hal yang tidak pasti di masa yang akan datang. Misalkan kita tidak tahu ada pandemi seperti ini. Maka di sini kita penting butuh punya suatu cadangan dana untuk mengatasi kondisi pandemi ini. Nah, cadangan dana itu akan bisa kita capai kalau kita bisa menabung. Kita bisa menabung kalau kita bisa merencanakan keuangan dengan baik. Seperti itu. Ya, oke, next slide. Slide selanjutnya. Ya. Nah, ini keuangannya sakinah itu adalah kita sakinah itu kita tenang kalau keuangan kita balance atau surplus, minimal balance, pendapatan sama dengan pengeluaran. Sehingga kita bisa siaga di setiap kondisi perekonomian, pandemi, resesi, dan lain-lain. Slide selanjutnya. Nah, sakinah itu bisa dicapai dengan kita memiliki halal lifestyle, income-nya halal, spending-nya halal, investasinya, tabungannya juga halal, dan kita memiliki financial freedom, terbebas dari kecemasan akan uang. Itulah financial freedom. Slide selanjutnya. Nah, financial freedom ala Sayyidina Ali dan ala Robert Kiyosaki agak berbeda nih, gitu. Kalau ala Robert Kiyosaki, maka seorang memiliki financial freedom kalau dia memiliki passive income yang luar biasa. Dari dia punya bisnis yang sudah berjalan seperti itu, sehingga dia tidak bingung harus bekerja, maka uang akan datang sendiri. Itu financial freedom ala Robert Kiyosaki. Tetapi ala Sayyidina Ali, ya, financial freedom itu ketika seseorang menempatkan harta di tangannya, namun tidak di hatinya, qanaah jadinya. Jadi dunia di tangannya, tetapi tidak di hatinya, sehingga mudah untuk bersedekah, mudah bersyukur seperti itu. Mudah untuk menerima sebuah keadaan seperti itu. Qanaah. Sehingga sudah selesai urusannya dengan uang, sudah selesai. Uang bukan sebagai tujuan hidup, tetapi uang sebagai alat saja. Inilah financial freedom ala Sayyidina Ali. Qanaah. Slide selanjutnya. Ya. Nah, tanda-tanda rezeki berkah apa? Nah, otomatis kan sobat nikah nantinya kan pasti akan ini nih, membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, seperti itu ya. Nah, insya Allah akan dikaruniai rezeki yang berkah. Apa tanda-tanda rezeki yang berkah? Tanda rezeki yang berkah itu adalah diantaranya yang pertama itu adalah jiwanya tenang. Seperti itu. Jiwanya tenang. Jiwa tenang dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat banget dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Yang kedua adalah mudah bersedekah. Jadi kalau ada kotak infak tuh kayaknya gampang banget gitu, mau ngeluarin pengen masukin terus kayak gitu. Ya. Dan tidak pernah telat berzakat. Begitu ada penghasilan, potong 2,5% zakatnya, langsung ditransfer. Tidak tunggu nanti-nanti. Langsung punya penghasilan, zakatnya langsung keluarin. Ya. Kemudian keluarganya harmonis. Anak-anaknya soleh-soleha. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa? Senantiasa merasa cukup dan bersyukur. Nah, kalau ini yang didapatkan, maka insya Allah itu tanda-tanda rezekinya berkah. Nah, bagaimana caranya sekarang menggali rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala kan seperti itu. Ya, salah satunya adalah dengan cara merencanakan keuangan dengan sebaik-baiknya agar apa? Agar tercipta sakinah tadi itu. Agar keimanan kita makin bertambah. Ya. Oke, next lanjut. Slide selanjutnya. Slide berikutnya. Baik. Nah, ini kalau kita bicara kebutuhan primer, ya kebutuhan primer menurut Makosid Syariah itu adalah ada daruriyat, itu kebutuhan primer, hajiat dan tahsiniyat seperti itu. Ya, jadi yang kita utamakan adalah kebutuhan primer dulu dalam merencanakan keuangan. Slide selanjutnya. Ya, kebutuhan
dasar atau daruriyat itu apa? Kebutuhan primer apa? Ya kebutuhan akan agama, seperti itu. Kebutuhan agama, ya kebutuhan akan pemeliharaan kehidupan, ya belanja bulanan. Kebutuhan agama tadi adalah apa namanya? Zakat, infak, sedekah, wakaf seperti itu. Ya, intinya untuk beli sarung, beli sajadah, beli kebutuhan ibadah seperti itu. Ya, kalau pemeliharaan kehidupan itu ada belanja bulanan, ya. Pemeliharaan intelektual itu ada pendidikan, ya. Pemeliharaan keturunan, kebutuhan anak-anak nantinya, dan pemeliharaan harta, menabung atau nanti bicara waris, tapi itu nanti ya seperti itu. Inilah kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Paling tidak untuk belanja bulanan. Kalian sobat nikah di sini paling tidak kan nantinya menikah itu kan pasti ada belanja bulanan dan itu dulu yang dipenuhi. Ya, belanja bulanan dan pemeliharaan agama. Ini dulu yang paling penting. 1 dan 2 ini yang paling penting. Ya, slide selanjutnya. Baik. Nah, ini ada sebuah hadis yang cukup masyhur ya, di mana ada seorang petani pemilik kebun yang diberkahi kebunnya dan ditanya oleh sahabat, "Kenapa kebunmu diberkahi?" Ternyata dia bilang bahwa sesungguhnya dari hasil kebunku aku bersedekah dengan sepertiganya, aku makan beserta keluargaku sepertiganya, dan aku kembalikan lagi menanam lagi sepertiganya. Jadi pos keuangan ya ala Islam ya, itu ada 3 pos: sedekah, makan beserta keluarga, dan kembalikan lagi untuk menanam lagi. Next slide. Ada 3 pos ini. Insya Allah selama ada 3 pos ini, insya Allah finansial aman dunia akhirat, insya Allah. Ya. Jadi ada pos sedekah, pos kebutuhan masa kini, dan pos kebutuhan masa depan. Jadi sobat nikah sekalian, kalau mau memang benar-benar sudah mantap mau nikah, nantinya harus mulai belajar mengatur keuangan dengan memiliki 3 rekening ini. Ya, nanti begitu dapat penghasilan, ya boleh 3 rekening atau 3 amplop atau 3 apapun juga, 3 celengan atau seperti itu ya. Jadi intinya adalah untuk mengalokasikan. Jadi pertama kalau terima gaji atau penghasilan langsung dimasukkan ketiga rekening ini. Berapa untuk sedekah, berapa untuk belanja bulanan masa kini, berapa untuk menabung kebutuhan masa depan. Insya Allah aman dunia dan akhirat. Karena ada sedekah. Sedekah itu investasi akhirat. Ya, kebutuhan masa depan investasi dunia, ya, dan kebutuhan masa kini untuk makan sehari-hari seperti itu. Insya Allah dengan adanya 3 pos ini bisa insya Allah mencapai sakinah. Proporsinya terserah, tidak harus bagi rata sepertiga tidak. Yang penting ada 3 pos ini, insya Allah aman dunia akhirat. Ya, next slide selanjutnya. Ya, ini tips siaga keuangan keluarga sakinah, yaitu jadi apa? Sobat nikah harus punya pendapatan rutin, ya, bukan besar atau banyak loh ya, bukan ya, tapi rutin dulu. Rutin ini dari udah kerja belum? Kalau bisa kerja, syukur bisa bisa lebih rutin, ya. Kalau misalkan Pak saya enggak kerja nih, saya bisnis boleh, tapi tetap harus rutin pendapatannya. Artinya rutin itu bahwa tiap bulan bisa ditunggu-tunggu seperti itu. Karena jangan lupa bahwa sobat nikah ini menikah itu, apalagi yang cowok-cowok ini, ya, ini menikah itu ya memelihara anaknya orang loh. Artinya jadi imam. Artinya bahwa pihak wanita, pihak istri itu ayah sang istri ya, itu sudah menyerahkan tanggung jawab istri kepada suaminya. Seperti itu. Tanggung jawab ini tanggung jawab spiritual maupun tanggung jawab finansial. Maka ya kalian sobat nikah yang cowok-cowok ini harus benar-benar bisa memelihara, bisa menjadi imam yang baik seperti itu ya. Oke, kemudian apa? Harus mulai belajar membuat catatan keuangan harian dan anggaran bulanan seperti itu. Ya, kemudian apa? Memprioritaskan kebutuhan yang primer seperti itu. Nah, ini terkait yang catatan tadi itu, kenapa kok catatan itu kok penting ya? Karena seringkali kita nggak nyatet, sehingga kita nggak tahu pengeluaran kita berapa. Ya, kalau ada nanti yang ternyata ada kurang-kurangnya, kita nggak bisa, sobat nikah nggak bisa tahu. Saya kebanyakan apa ya kemarin itu, pengeluaran di mana ya? Ya itu kalau nggak nyatet nggak akan tahu. Ya, termasuk membuat anggaran. Ya, katakanlah anggaran untuk belanja. Katakanlah kepingin beli di marketplace seperti itu, kepingin beli di
makanan online seperti itu. Harus tahu berapa anggaran untuk belanja tiap bulan seperti itu. Jangan sampai over budget seperti itu. Maka harus dibuat anggarannya. Katakanlah, oh anggarannya adalah untuk belanja itu adalah sekitar belanja bulanan ya. Belanja bulanan sekitar 60% dari gaji seperti atau pendapatan seperti itu. Ya itu harus ada anggarannya. Ya, seperti itu. Karena kita harus belajar untuk mengatur segala sesuatunya. Prioritaskan kebutuhan primer tadi udah jelas ya. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Jadi harus bedakan kebutuhan, mana keinginan seperti itu ya. Kadang-kadang tipis nih. Ya, saya butuh dan saya ingin itu tipis banget bedanya kayak gitu. Ya, maka bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Seringkali yang membuat kita akhirnya over budget itu adalah keinginan kita, bukan kebutuhan. Karena kalian ya, sobat nikah sekalian semuanya punya gaji berapapun juga tiap bulan. Kalau tidak bisa mengontrol keinginan, maka tetap saja akan tidak cukup gajinya itu. Karena keinginan itu nggak ada batasnya. Kalau kebutuhan ada batasnya. Kita punya gaji 100 juta tiap bulan, makan 20.000 itu sudah kenyang, sudah syukur alhamdulillah, ya sudah makan plus minumnya seperti itu ya dengan 20.000. Ya enggak tahu di Jakarta berapa ya, tapi di Surabaya dan Gresik malah lebih kurang lagi, 15.000 sudah makan dan minum seperti itu. Walaupun punya gaji 50 juta sampai 100 juta tiap bulan. Yang bikin nggak cukup kan keinginan. Nah, seperti itu ya. Oke, dan kemudian apa? Menjaga kondisi surplus seperti itu. Ya. Hindari berhutang. Bila terpaksa maksimal cicilan 30% dari pendapatan. Jadi untuk kawan-kawan sobat nikah sekalian, kalau bisa di awal-awal pernikahan itu hindari berhutang. Ya. Tapi kalau terpaksa banget ya udah cicilannya, angsurannya tiap bulan maksimal 30% dari pendapatan. Seperti itu. Slide selanjutnya. Baik. Bersedekah. Jangan lupa bersedekah. Jangan lupa zakat 2,5%, infak dan wakaf silakan bebas. Menabung, investasi dan asuransi. 10% misalkan 10% dari pendapatan. Dan jangan lupa pilih produk yang syariah agar berkah. Ya, jadi menabung investasi harus tetap. Menabung itu untuk kebutuhan dana darurat. Investasi untuk mengembangkan dana. Jadi bedakan antara menabung dan investasi. Kalau menabung itu hasilnya biasanya di bawah inflasi. Ya, kalau investasi itu berarti mengembangkan dana dengan mengharapkan potensi pengembalian di atas inflasi. Inflasi sekarang berapa katakanlah? Ya 5% seperti itu. Ya. Nah, otomatis kalau kita berinvestasi itu bisa menghasilkan cari yang instrumen yang menghasilkan di atas 5% tiap tahunnya. Seperti itu. Harus di atas inflasi. Kalau menabung silahkan terserah. Walaupun hasilnya sedikit, sekarang menabung di bank syariah itu hasilnya cuma ya sekitar 2% tiap tahun seperti itu di bawah inflasi. Tapi nggak apa-apa, itu untuk kebutuhan dana darurat seperti itu. Ya, asuransi. Kenapa kita butuh asuransi? Karena ya mumpung masih muda, ikut asuransi itu murah. Dan apa tujuan berasuransi? Agar misalkan, ya mohon maaf, nggak kepingin ya. Andai kata misalkan harus dirawat di rumah sakit seperti itu karena harus istirahat sejenak di rumah sakit, itu yang membayar biaya rumah sakitnya itu adalah asuransi, misalkan BPJS kesehatan seperti itu, sehingga tidak mengganggu tabungan. Nah itu ya. Dan tabungan yang diperlukan nantinya sobat nikah kalau mau mengawali nikah itu paling tidak punya tabungan paling tidak untuk pendidikan anak, mulai nabung untuk uang muka KPR, KPM, untuk modal usaha, untuk pensiun seperti itu ya. Nah, itu harus punya tabungan dulu. Ya, seperti itu. Dan mulai menyiapkan cadangan dana darurat 3 sampai 6 bulan pengeluaran. Tujuannya apa? Just in case ada ini ya, ada kondisi pandemi seperti ini, itu kita punya cadangan dana darurat. Next slide selanjutnya. Ya, ini membuat catatan keuangan harian seperti ini. Ya, ada apps-nya banyak ya. Saya biasanya pakai apps yang namanya catatan keuangan seperti itu. Dan ini bisa mencatat keuangan harian sehingga kita bisa tracing mana yang kira-kira udah lebih seperti itu. Mana yang saya hari ini ngapain aja ya? Pengeluarannya apa aja ya? Pemasukan saya dari mana saja ya? Seperti itu dicatat. Ya, sehingga kita bisa melakukan review tiap bulannya.
Ya, satu, buatlah catatan keuangan harian. Harus mulai membiasakan sekarang. Ya, harus. Milenial harus kan pakai apps bisa, nggak sulit kok. Dan ya, fun banget kok apa namanya membuat catatan keuangan itu. Ya, oke, next slide. Ya, kemudian kedua buatlah anggaran. Ya, jadi berapa persen nih untuk zakat, berapa persen untuk apa namanya rumah tangga, kebutuhan belanja rumah tangga, berapa persen untuk istri, ya seperti itu, berapa persen untuk orang tua, berapa persen untuk apa namanya kebutuhan lain-lain dan segala macam. Dibuat anggarannya, ya pos-posnya dibuat semuanya, sehingga kita apa namanya bisa punya membiasakan disiplin dengan anggaran. Oke, ya slide selanjutnya. Nah, setelah dibuat anggaran, kemudian kita cek kesehatan keuangan kita seperti itu. Gimana nih zakatnya kalau dihitung pengeluaran idealnya, misalkan ini ada pemasukannya katakanlah tiap tahun ya, pemasukan tahunan itu 72 juta seperti itu tiap tahun misalkan. Ya, ditambah lagi bonus dan segala macam sekitar segitu. Nah, zakatnya berapa tuh? Oh, zakatnya idealnya 2,3 juta itu zakatnya itu ya mungkin bisa di zoom dikit gitu ya. Zakatnya 2,3 juta. Nah, pengeluaran kita yang realnya berapa? 1,5 juta. Oh, masih kurang berarti zakatnya kayak gitu. Nah, ini berarti otomatis masih tambah lagi di zakatnya. Kita cek seperti ini. Misalkan tadi ada terpaksa berhutang nih seperti itu ya. Nah, maksimal utangnya berapa? Cicilannya. Maksimalnya 25.200.000. Ini sudah ada rumusnya ya. Jadi kita ada apps yang apa namanya bisa kita gunakan untuk menghitung maksimal cicilan itu sekitar 30-35% dari penghasilan seperti itu. Ternyata cicilannya 36 juta kelebihan nih, berarti kurang sehat. Nanti harus diatur sedemikian rupa ya. Kemudian apa? Oh, ada pos kontribusi asuransi, ada asuransi. Ya, minimalnya 7,2 juta. Oh, ini masih 6 juta. Ya, masih bisa ditambah lagi seperti itu, tiap tahun seperti itu. Ya, jadi kita bisa ngecek kesehatan keuangan. Jadi harus sering-sering cek kesehatan keuangan juga seperti itu. Nggak apa-apa, nanti bisa belajar bareng ya dengan apa namanya Monica ID. Oke, next lanjut. Kita menggapai ridhonya dengan ingat dan syukur. Jangan lupa bahwa kita semuanya ada di sini karena Allah ridho sama kita. Kita bisa bertemu di sini, ya. Karena tugas kita belum selesai di dunia ini, sehingga kita bisa bertemu di sini. Belum selesai untuk saling mendoakan, saling mensupport. Ya. Ini ada sebuah ayat Al-Baqarah 152, "Fad'kurni ad'kurkum waskuli wa takfurun." Kalau kau ingat kepadaku, aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku. Seperti itu kata Allah. Maka kita harus ingat agar kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau kita diingat oleh Allah itu sudah, jangan khawatir dengan kehidupan kita. Hidup dunia akhirat kita ada yang jamin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hidup memasuki jenjang pernikahan juga jangan khawatir. Pokoknya ingat Allah, Allah akan ingat sama kita. Tidak usah khawatir. Slide selanjutnya. Ya, jadi ingat dan syukur dengan sedekah. Jangan lupa hidup adalah sebuah sedekah. Kita ada sedekah akhirat, zakat, infak, wakaf, ibadah, sedekah dunia, belanja bulanan sedekah, mendidik anak itu sedekah loh. Investasi, asuransi, perencanaan keuangan juga sebuah sedekah. Jadi kita intinya hidup adalah sebuah sedekah. Intinya apa? Disyukuri saja. Kita belanja mensyukuri bisa belanja. Karena banyak orang lain yang nggak bisa belanja. Kita mendidik anak juga disyukuri bisa mendidik anak. Kita bisa investasi, nabung, asuransi, dan merencanakan warisan juga disyukuri karena kita bisa merencanakannya. Kita bersyukur dengan sedekah. Slide selanjutnya. Ya. Ikatlah ontamu dengan baik, lalu masuklah ke masjid. Rencanakan keuanganmu dengan baik, Allah Subhanahu wa taala yang cukupkan kebutuhanmu. Sekian, terima kasih apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memotivasi sobat nikah sekalian. Bisa diakhiri slide-nya. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bambang atas pemaparan materi yang bisa membuat kami nih anak-anak muda yang mungkin memiliki pemikiran untuk segera menikah sehingga bisa lebih berhati-hati lagi dan melakukan persiapan-persiapan mengenai finansial yang matang sebelum mengadakan suatu pernikahan gitu.
Baik Pak Bambang, kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab nih Pak Bambang. Oh, enggak. Gimana? Iya, Oke. Nah, silakan. untuk teman-teman yang ingin bertanya, jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom chat dengan formatnya hashtag tanya Pak Bambang, lalu dilanjutkan dengan nulis nama dan pertanyaan secara ringkas. Nah, jadi nih, Pak Bambang, melalui Google Form, teman-teman peserta ini sudah menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan Oke, kepada Pak Bambang. Dan kita ya. juga akan ada live Q&A ya nanti Pak Bambang. Oke, silakan. Ya, oke. Baik, saya bacakan pertanyaan yang pertama dari Ya. Jeffrey terlebih dahulu, Pak. Mm-mm, Pertanyaan pertama ini dari Imada Cahya. mm-mm. Saya menginginkan tetap produktif setelah menikah, seperti bekerja dan berkarya. Namun, lelaki yang ingin saya ajak serius tidak memperbolehkan istrinya untuk bekerja. Nah, kemudian di satu sisi, orang tua saya tetap menginginkan saya mengembangkan karir. Lantas saya harus bagaimana ya, Pak, Bu? Apakah saya tetap lanjut atau sebaliknya? Di satu sisi, hati saya memang sudah cenderung pada laki-laki ini. Wah, Oke, kayaknya berat udah ya. mantep nih. Ya, udah mantep ya pilihannya gitu ya. Oke, baik. Silakan Pak Bambang. Jadi untuk Imada Cahya ya, karena memang sudah mantep pilihannya dan itulah memang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa namanya? Tuhan Yang Maha Esa bahwa ya sudah itu jodohnya seperti itu, sudah jalan aja ya. Terkait dengan ingin tetap produktif setelah menikah itu kan masalah komunikasi ya. Jadi komunikasikan aja tidak apa-apa. Pernikahan yang langgeng itu adalah pernikahan yang komunikasinya terjalin dengan baik. Jadi masalah seperti permasalahan yang paling apa namanya bisa menyebabkan membahayakan sebuah pernikahan itu adalah masalah komunikasi. Yang paling penting itu komunikasi, ya seperti itu. Saya mengatakan ini bukan untuk apa namanya menakut-nakuti, tetapi memang nyatanya adalah berbagai macam permasalahan pernikahan itu seringkali terjadi karena masalah komunikasi yang sebetulnya komunikasi hanya kurang lancar gitu aja. Makanya sebaiknya kalau sudah mantap mulai menikah diskusi kan dengan baik ya. Termasuk dalam merencanakan keuangan seperti bekerja dan berkarya seperti itu ya, diskusikan dengan baik. Minta pengertian dari apa namanya calon suaminya seperti itu. Insya Allah kalau diskusinya itu baik ya dengan niatan yang baik kan intinya kan menemukan ini ya menemukan titik temu di tengahnya seperti apa misalkan boleh kok ya udah deh boleh kerja ya boleh berkarya tapi anu ya dari rumah aja ya kan nggak apa-apa seperti itu ya kan boleh ya kerja tapi kerjanya mungkin yang jenisnya seperti ini aja sehingga pulangnya nggak malam-malam seperti itu kan boleh seperti itu karena bagaimanapun juga seorang istri harus ya yang utama adalah tetap rumah tangganya ya bukan karirnya seperti itu tetap rumah tangganya nomor satu karena tugas suamilah yang nomor satu terkait dengan bagaimana menafkahi istri seperti itu tapi tetap boleh berkarya ya hanya saja hanya belum ketemu aja ininya apa namanya janjiannya seperti itu ya mungkin bisa didiskusikan sering-sering ngobrol komunikasi makanya mulai sekarang dengan calon suaminya mulai dibuka komunikasi seperti itu ya jadi insya Allah nanti ada ketemu jalannya di tengahnya seperti apa ya tentang jenis pekerjaannya apa seperti itu apakah dari rumah apakah boleh bekerja di luar rumah tapi jenisnya mungkin yang seperti ini seperti itu insya Allah kalau komunikasinya baik insya Allah barokah ya semuanya berjalan baik begitu Imada ya Baik, yang perlu digarisbawahi di sini berarti komunikasi melalui diskusi ya Pak Bambang ya? betul masalah finansial pun juga sama seringkali terjadi permasalahan finansial dalam keluarga itu karena tidak ada komunikasi sebetulnya ya suami enggak katakanlah begini katakanlah saat ini ya sang suami kena PHK tapi karena enggak ingin merepotkan keluarganya mungkin malu juga sama keluarganya akhirnya enggak ngomong kalau apa namanya kalau kena PHK akhirnya apa pamit tiap hari tetap kerja seperti biasa tapi enggak kerja di tempat biasanya bingung cari kerjaan akhirnya begitu apa harus tiba saatnya membayar tagihan ya membayar belanja bulanan, kebingungan dan segala macam dan akhirnya apa? Terjerumus kepada ini gali lubang tutup lubang seperti itu. Nah, ini yang membahayakan ya seperti itu. Jadi bina komunikasi. Selama komunikasi itu lancar, insya Allah pernikahan itu akan masya Allah sakinah wa madah warahmah seperti itu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Ya, ini pertanyaannya dari Leli Sri.
Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi insecure diri di usia rawan menikah ketika banyak perbedaan status sosial antara kedua pasangan, dan bagaimana dengan perencanaan karir wanita yang berhenti hanya karena suami tidak sanggup menanggung biaya kuliah si istri? Iya, baik. Ini menarik ini ya. Rasa insecure itu kan sebetulnya ini untuk ini ya, Leli ya, untuk Leli. Insecure itu merupakan sebuah godaan ya sebetulnya. Jadi itu sebuah kekhawatiran kadang seperti itu. Begitu sebetulnya begitu sudah siap dengan menikah di usia memasuki usia menikah harus dicari dulu insecure-nya kenapa kan seperti itu. Ya, ketika insecure-nya adalah mengenai perbedaan status sosial antara kedua pasangan, maka sebetulnya menikah itu tidak terkait dengan status sosial. Menikah itu adalah niat kedua pasangan untuk menjalani kehidupan bersama. Jadi PR-nya apa sekarang? PR-nya itu adalah saling menyatukan kesamaan seperti itu. Ya, jadi rasa insecure ini karena kan belum memiliki kesamaan. Ya, belum tahu saya dengan pasangan saya itu memang berbeda status sosial, tapi kita punya visi yang sama kok. Nah, seperti itu. Jadi cari kesamaannya, cari kesamaan visinya. Insya Allah rasa insecure itu akan hilang dengan sendirinya. Karena status sosial itu kan juga artinya bahwa itu terkait dengan status sosial orang tua kan, bukan status sosial pasangannya kan seperti itu. Jadi yang menjalani pernikahan kan bukan kedua orang tuanya, tetapi kalian sendiri ya berdua seperti itu. Maka menjalani nikah itu adalah mulailah dari bawah seperti itu. Sehingga kalian akan merasakan nantinya bagaimana rasanya untuk memulai sesuatu dari bawah dengan kemandirian seperti itu. Ya, dan bagaimana dengan perencanaan karir wanita yang terhenti hanya karena suami nggak sanggup menanggung biaya kuliah si istri. Ya, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, ya karir wanita itu ini bukan yang utama. Yang utama itu adalah karirnya si suami yang sebagai penanggung jawab utama di dalam pernikahan seperti itu. Karir wanita ini statusnya hanya membantu suami seperti itu. Tapi ada kalanya memang wanita memang memiliki karir yang lebih lebih cemerlang dari suami, nggak ada masalah seperti itu. Tetapi tetap lagi kembali bahwa kodrat seorang wanita itu adalah membantu suaminya. Sehingga bagaimanapun juga karirnya seorang wanita, apakah seorang wanita itu misalkan selesai kuliah atau misalkan harus tidak selesai kuliah, itu tidak masalah. Jadi yang penting nantinya bisa didiskusikan. Andai kata misalkan sekarang harus berhenti kuliah dulu, misalkan karena belum memiliki dana untuk melanjutkan kuliah, nggak apa-apa. Kan kuliah bisa cuti seperti itu. Nah, nantinya sambil membina rumah tangga seperti itu, ada kesempatan untuk kuliah lagi, sudah ada keluangan dalam hal finansial, bisa dilanjutkan lagi. Jadi, tapi yang penting satu, suami harus selesai dulu kuliahnya. Seperti itu. Untuk yang istri, andai kata misalkan harus berhenti bekerja ya karena menikah, kemudian tidak bisa kuliah lagi, nggak apa-apa. Yang penting nikah dulu. Ingat bahwa kalau kita nikah dulu itu, kalau kita mengutamakan nikah, Allah yang akan mencukupkan kebutuhan kita, Allah yang akan memampukan kita. Nanti ada saatnya ya istri akan bisa, Leli akan bisa melanjutkan kuliah dan insya Allah nantinya bisa berkarir juga membantu suami. Insya Allah juga akan sama-sama cemerlang ya nanti karirnya. Insya Allah. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Ya. Selanjutnya, pertanyaan dari Nabila Salma mengenai bagaimana cara meyakinkan pasangan kita bahwa nikah itu nggak perlu nunggu mapan secara ekonomi gitu. Apakah benar itu, Pak? Iya, memang karena nunggu mapan itu nanti nggak nikah-nikah. Karena begini, pernikahan itu berkahnya luar biasa. Dan di dalam surat An-Nur ayat 32, kalau kita beragama Islam, kita meyakini bahwa kalau kita nikah, Allah yang memampukan nantinya. Allah yang memapankan kita secara ekonomi.
Allah yang akan melimpahkan rezeki dari arah tak disangka-sangka. Kan tadi kalau kita bertakwa dengan kita menikah seperti itu ya, insya Allah Allah akan melimpahkan rezeki dari arah tak disangka-sangka, dan kalau kita tawakal, Allah yang mencukupkan kebutuhan kita. Ya, jadi sebetulnya nikah itu nggak perlu nunggu mapan, tetapi tetap harus dipersiapkan. Ya, jadi persiapannya itu jangan persiapan bahwa harus punya rumah dulu, harus punya mobil dulu, ya, harus jadi apa namanya manajer dulu seperti itu, ya. Nggak, jangan seperti itu. Ya, yang penting begini, yang penting itu adalah ada penghasilan. Ya, ada penghasilan. Nah, sekarang dihitung penghasilannya berapa, kebutuhannya berapa. Apakah penghasilan suami, ya, penghasilan suami pasangan itu sudah cukup nggak untuk memenuhi kebutuhan bulanan seperti itu. Ya, kan dihitung dulu. Makanya harus terbiasa sekarang para sobat nikah di sini mulai membiasakan dengan pasangan. Yuk kita rajin nyatet pengeluaran. Kita biasakan dari sekarang nyatet pengeluaran kita, beli jajan dicatat, ya, bayar parkir dicatat, ya, seperti itu. Sampai seperti nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Ya, kemudian apa, beli di marketplace dicatat seperti itu. Nah, nanti akan ketahuan apakah pendapatan itu sudah sesuai dengan kebutuhan belum, seperti itu. Artinya kan nantinya menjalani hidup berdua berumah tangga kan harus memenuhi kebutuhan seperti itu ya. Nah, kalau katakanlah cukup, alhamdulillah. Kalau cukup berarti otomatis ya udah nikah aja, kan udah cukup tuh, ya kan? Udah cukup kan? Ya, dengan katakanlah tidak perlu hidup yang terlalu lifestyle-nya harus disesuaikan dulu, ya. Jadi mungkin ya belum punya mobil ya naik sepeda motor dulu nggak apa-apa, ya. Makannya juga apa namanya jangan kebanyakan makan di mall seperti itu, nanti kan bisa kebutuhannya nggak terkontrol seperti itu. Ya, selama kebutuhan dasar itu sudah tercukupi, ya, dan pendapatan oke cukup, nikah aja udah seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan katakanlah pendapatan belum cukup tapi udah siap nih secara mental spiritual, udah siap nikah, udah apa namanya, udah benar-benar kepingin menikah untuk ya tadi itu untuk keberkahan seperti itu ya. Tapi pendapatan belum cukup gimana? Nah, ini saatnya untuk mendiskusikan dengan orang tua, terutama orang tua si cowok seperti itu, si calon suami seperti itu. Ya, sebagai calon suami otomatis harus diskusi sama orang tuanya. Bagaimana? Apakah bisa dibantu disupport dulu seperti itu. Katakanlah nih untuk apa namanya untuk mau nikah masih kurang nih untuk apa pendapatannya, masih kurang kira-kira misalkan kurang 1 juta sebulan seperti itu. Gimana orang tua bisa support nggak? Nah, kalau orang tua bisa support ya nggak apa-apa. Seperti itu. Ya, yang di sini pentingnya itu adalah kita hitung dulu kebutuhan, pendapatannya gimana. Kalau udah cukup malah enak itu. Kalau udah cukup ya udah, ya berarti nikah aja udah. Kalau belum cukup ya harus diskusi dengan orang tua. Orang tua bisa support nggak? Orang tua bisa support ya udah. Itulah saatnya untuk nikah. Jadi nggak perlu ditunggu lama-lama, ya. Karena jangan menunda keberkahan. Seperti itu. Baik, berarti kembali lagi ke pemaparan materi mengenai financial planning tadi ya Pak, dan juga Iya, diskusi seperti dengan itu. orang tua. Gitu. Iya. Jadi kan gini ya, apa namanya Kak Anisya, bahwa apa kita ini kan diperintahkan mengikat onta kita dengan sebaik-baiknya sebelum berserah diri masuk ke dalam masjid kan seperti itu. Itu kan hadis yang sangat masyhur seperti itu. Artinya apa? Kita diperintahkan tuh sebetulnya hanya berikhtiar terbaik, ya. Jadi berikhtiar terbaik sebelum kita bertawakal seperti itu. Ya, tawakal itu adalah dimulai dengan ikhtiar dulu seperti itu. Tetap harus merencanakan keuangan, tetap harus menghitung dulu. Tetapi kemudian meyakini bahwa Allah yang mencukupkan nantinya. Asalkan hitungannya sudah cukup untuk kebutuhan dasar, sudah berangkat saja menikah. Seperti itu. Artinya bahwa sudah kita ikat onta kita, maka insya Allah Allah yang menjaga onta kita. Kan seperti itu. Kita tawakal sama Allah. Kita menghitung apa namanya kebutuhan finansial kita, dan sudah apa namanya untuk memenuhi kebutuhan bulanan sudah mencukupi seperti itu ya, sudah nggak usah nunggu punya mobil, nggak usah nunggu punya rumah, nggak usah nunggu jabatan naik dan segala macam, nggak usah nunggu apa-apa, langsung saja menikah. Insya Allah nanti Allah yang mencukupkan. Yakinlah bahwa Allah yang mencukupkan, yang akan mengangkat karir kita tuh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Bambang atas jawabannya. Ya. Ya, itu tadi pertanyaan yang sudah diambil dari G-Form yang diisi oleh teman-teman peserta. Dan sekarang kita akan beralih, Pak, ke live Q&A yang pertanyaannya sudah dikirim oleh peserta di kolom chat.
Dan Oke. sudah dilihat banyak sekali ini Pak pertanyaan yang masuk. Mungkin Ya, dari Pak ya. Bambang bisa memilih satu pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab, Pak. Oke, saya coba lihat apa namanya ini di chat ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari ini, dari Gilang nih ya. Nikah dulu atau bantu orang tua dulu? Jawabannya adalah kalau bisa bareng-bareng Gilang. Karena semuanya berkah seperti itu. Ya, justru kita akan bisa lebih lancar nantinya untuk membantu orang tua tuh kalau kita menikah. Jadi semuanya keberkahannya luar biasa dua-duanya nih. Jadi kalau bisa dua-duanya dilakukan ya. Seperti itu. Bareng seperti itu. Insya Allah kan bisa kan menikah sambil apa namanya? Menikah, bekerja, bantu orang tua kan bisa insya Allah. Jadi apa lakukan dua-duanya. Insya Allah keberkahannya akan lebih berlimpah lagi insya Allah. Ya, seperti itu. Gilang. Oke. Ini ada Sita. Mau nanya Pak, gimana cara meyakinkan pasangan kita kalau menikah itu mudah? Bahkan bisa menikah dahulu tanpa menunggu mapan. Ya, kalau kita apa namanya beragama Islam, tunjukkan saja. Jadi surat An-Nur ayat 32. Seperti itu, ya. Bahwa kalau kita saat ini kondisinya masih pas-pasan, insya Allah Allah yang mencukupkan kok kalau kita menikah. Seperti itu. Jadi menikah itu keberkahannya itu luar biasa. Ya, membukakan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ya, jadi seringkali begini soalnya kategori mapannya pasangan itu kadang-kadang mapan tuh yang dimaksud mapan tuh adalah tadi itu punya mobil, punya rumah, ya jabatannya apa namanya tinggi dan segala macam seperti itu. Itu yang dinamakan mapan. Maka kalau menurut saya mapan itu pokoknya cukup. Nah seperti itu. Itu mapan. Ya, itulah cukup secara finansial dan siap secara spiritual. Itu mapan sebetulnya. Jadi kita mendefinisikan ulang mapan nih seperti itu. Jangan didefinisikan bahwa mapan itu adalah sesuatu yang apa ya? Ya itu ya. Jadi jabatan tinggi, punya rumah, ya, punya mobil, bukan itu mapan. Mapan itu adalah cukup untuk memenuhi kebutuhan dan siap spiritual seperti itu. Ya, oke Sita. Ada dari Cahya Sani, Pak, memberi orang tua itu wajib bagi seorang lelaki suami terutama pada ibunya. Iya. Lalu bagaimana Pak hukumnya dengan ibu mertua, ibu dari perempuan istrinya? Apakah hukumnya sama saja? Ya, sama saja. Sama-sama orang tuanya seperti itu. Tapi tetap yang terutama adalah ibu kandung seperti itu ya. Kemudian Pak, bagaimana bisa bila kondisi keuangan rumah tangganya belum stabil bahkan kurang dari kata cukup? Apakah memberi orang tua tetap wajib? Ya, menafkahi orang tua itu juga keberkahannya luar biasa selama itu bisa dilakukan seperti itu ya. Jadi makanya di sini harus mengatur ya, keuangan harus diatur. Begitu terima gaji, saat kita membuat anggaran harus dimasukkan anggaran untuk orang tua, harus dimasukkan. Apakah itu masuk ke dalam anggaran infak kita, kan menafkahi orang tua kan termasuk sedekah kepada orang tua. Masya Allah itu berkahnya luar biasa. Jadi tetap lakukan. Makanya agar bisa melakukan dan tidak apa namanya tidak mengganggu keuangan, maka harus dianggarkan. Maka di sini apa namanya kalau ada kata-kata bahwa mungkin masih belum cukup, nah ini harus didefinisikan dulu bagaimana caranya cukup dulu. Seperti itu ya. Jadi punyalah niatan dulu membantu orang tua, ya. Masukkan dalam anggaran. Nanti bisa diatur pendapatannya agar bisa cukup seperti itu. Karena seringkali kita tidak cukup tuh bukan karena pendapatannya kurang, ya. Bukan karena pendapatannya kurang, tapi karena lifestyle kita, ya, yang apa namanya membuatnya tidak cukup seperti itu. Ya nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut ya hari ini ya. Tapi insya Allah kalau niatan baik, apalagi membantu orang tua, wah pasti dicukupkan sama Allah. Sudahlah, ya. Saya membina rumah tangga ini sejak tahun 2003. Jadi sekarang ini sudah saya menikah dengan istri saya 18 tahun. Dan kalau mau boleh dibilang sejujurnya saya katakan, rezeki yang disangka-sangka dengan rezeki yang tak disangka-sangka itu lebih banyak rezeki yang tak disangka-sangka. Sungguh ini saya katakan, ya. Maka sudah jalani aja. Saya dulu juga menikah dengan istri juga wis pokoknya cukup gitu sudah. Bahkan waktu itu kondisi masih belum cukup, saya tanya orang tua apakah bisa support dulu. Enggak apa-apa, saya support dulu nak. Ya sudah, saya berangkat sama istri. Seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah dengan niatan yang baik, pelan-pelan Allah mencukupkan kebutuhan saya. Dan ternyata nyatanya adalah lebih banyak rezeki yang tak disangka-sangka daripada rezeki yang disangka-sangka.
Sudahlah ya. Oke, lakukan saja. Tidak apa-apa. Apalagi kita niatkan untuk membantu orang tua. Masya Allah, itu keberkahan luar biasa. Oke. Kemudian dari Rahma. Oke, mau nanya Pak, gimana cara meyakinkan orang tua kalau nikah muda itu baik? Ya, dengan pendekatan agama. Ya, bahwa nikah muda, menyegerakan nikah itu baik karena itu akan melimpahkan keberkahan ya. Karena jangan saat ini kan mohon maaf godaan itu kan juga banyak ya dari tayangan-tayangan, dari media sosial dan segala macam seperti itu agar bisa menjemput keberkahan hubungan yang mungkin saat ini sedang pacaran seperti itu ya, sedang ta'aruf seperti itu, tidak usah lama-lama pacaran. Pacaran itu ta'aruf maksudnya ya, ta'aruf itu perkenalan lah seperti itu ya, dalam artian yang positif ya. Jadi tidak usah lama-lama, ta'aruf kalau sudah srek nikah ya sudah nikah itu baik. Orang tua tuh kadang-kadang tuh tidak yakinnya tuh bukan masalah bukan masalah niat kok sebetulnya. Tapi masalah kalian mencukupi kebutuhan nanti gimana? Itu loh sebetulnya yang membuat orang tua itu ini ya membuat orang tua itu masih bertanya-tanya, membuat orang tua itu galau seperti itu. Jadi yang galau bukan kalian aja, yang galau juga orang tua juga bisa galau seperti itu ya. Jadi siapkan diri kalian sebaik-baiknya. Makanya kalau mau maju ke orang tua harus siap. Jangan cuman bermodal hanya sekedar ya udah mau nikah, nanti menghidupi gimana? Nggak tahu. Jangan begitu. Ya, memang itu juga boleh, itu baik juga. Ente gini, menyegerakan nikah itu baik. Tetapi kalau terlalu nekat, ini ya kurang baik, ya kan? Seperti itu. Artinya bahwa kita pun juga harus tahu bahwa orang tua itu juga harus diyakinkan dengan bahwa kita siap secara spiritual maupun secara finansial. Paling tidak apa? Paling tidak, ya pasangan harus bekerja. Walaupun belum cukup, nggak apa-apa. Nanti orang tua bisa support. Tapi paling tidak ada kelihatan usaha dari pasangan bahwa bisa memelihara rahma nantinya. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi nikah muda itu baik. Menyegerakan nikah itu baik. Karena itu dalam agama memang disegerakan nikah. Begitu siap memasuki usia pernikahan, nikahkanlah. Seperti itu. Andai kata, yang penting apa? Ada ikhtiar dari pasangan seperti itu. Nah, punya pendapatan. Nanti andai kata kurang, disupport sama orang tua. Tidak apa-apa seperti itu. Tapi harus dihitung dulu juga tadi. Berapa? Jangan sampai orang tua mensupport juga terlalu berlebihan seperti itu. Paling tidak kita punya lah pendapatan seperti itu. Ya, insya Allah kalau nikah muda itu nantinya kita punya anak itu nantinya jalannya nggak jauh-jauh sehingga komunikasi dengan anak juga bisa lancar. Gitu ya. Oke, gitu Rahma ya. Semangat ya. Oke, ini Cahyasani Pak. Oh, tadi sudah ya. Oke. Nah, ini dari Syam. Pak, minta saran karena saat ini saya berada di dua pilihan, antara pilihan hati atau pilihan keluarga, seperti itu. Ya, jadi gini ya, menikah itu kan tadi itu. Yang penting itu adalah komunikasi, seperti itu. Jadi bagaimana mungkin kita bisa berkomunikasi kalau kita tidak menikah dengan seseorang yang memang pilihan kita, seperti itu. Ya, jadi yang paling penting itu adalah pilihan kita sebetulnya. Ya, tinggal nantinya bagaimana kita bisa meyakinkan keluarga. Intinya keluarga punya pilihan itu karena kan mungkin merasa tidak yakin dengan pilihan kita seperti itu. Maka di sini buka komunikasi dengan keluarga bahwa pilihan Syam itu adalah yang terbaik untuk Syam. Seperti itu. Asalkan tadi itu Syam harus tahu bahwa memilih calon pasangan itu harus dilihat latar belakangnya. Ya, apakah dari bagaimana keluarganya, bagaimana kompetensinya, ya, bagaimana iman dan takwanya, akhlaknya bagaimana. Insya Allah selama memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi, insya Allah orang tua itu akan bisa kok menerima seperti itu. Hanya butuh diyakinkan saja orang tua itu sebetulnya. Ya, jadi orang tua memilihkan itu bukan karena 100% nggak setuju, tetapi karena mungkin masih belum yakin dengan pilihan dari Syam. Sehingga akhirnya Syam harus benar-benar bisa mendiskusikan dengan orang tua selama pilihan Syam sendiri itu sudah sesuai dengan kriteria yang baik seperti itu ya. Baik itu bukan berarti harus kaya, harus cantik, harus seperti ini enggak. Yang penting solehah ya. Yang penting akhlaknya baik ya, dan yang penting lagi adalah bisa nurut dengan Syam
sebagai imamnya nanti, calon imamnya nanti. Seperti itu ya. Oke. Gitu Sam. Oke, jadi apa namanya? Tetap semangat ya. Oke. Dari L ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. L mohon izin bertanya seputar ikhtiar setelah menikah nih. Apa sih definisi kata siap untuk memulai usaha baru? Sedangkan usaha yang saat ini tetap berjalan dengan omset yang belum banyak. Apa aja aspek yang harus dianalisa dengan matang untuk memulai usaha kedua setelah menikah dengan perhitungan kebutuhan keluarga. Sehat selalu Pak Bambang. Oke, amin. Sehat selalu juga L ya. Oke. Jadi intinya begini ya. Saat ini Sam kan punya usaha nih, omsetnya masih belum banyak seperti itu ya. Maka untuk memulai usaha yang kedua, yang paling penting itu adalah kesiagaan finansialnya seperti itu. Karena memulai usaha kedua ini tentunya juga membutuhkan modal. Ada resiko yang harus diambil. Maka bagaimana, apa saja yang disiapkan L? Maka yang harus disiapkan itu adalah bagaimana kesiagaannya, bagaimana risk manajemennya. Jadi jangan tergesa-gesa memulai usaha kedua, mulai usaha baru. Ya, kumpulkan dulu modalnya dengan usaha yang sekarang. Ya, artinya buatlah pos-pos keuangan dan mulai nyicil, ya, menyicil dengan untuk katakanlah nih untuk memulai usaha baru targetnya modalnya berapa? Nyicil, mengangsur dulu dengan tabungan. Jadi bukalah tabungan khusus, kemudian dari usaha yang sekarang sisihkan sebagian untuk untuk mengumpulkan modal bagi usaha kedua. Jadi nantinya memulai usaha kedua itu yang paling penting adalah jangan memulai dengan hutang. Hindari hutang lah kalau bisa itu. Ya, jadi kalau bisa dengan modal sendiri itu lebih nyaman, itu lebih rasional ya, dan lebih nantinya lebih sakinah dalam menjalani mengembangkan usaha. Karena mengembangkan usaha kan tidak mungkin dalam waktu sebulan 2 bulan langsung bagus. Butuh waktu yang agak agak panjang seperti itu. Seperti seperti L saat ini memulai usaha yang sudah berjalan dengan saat ini kan otomatis butuh waktu. Sehingga kapan siapnya, ya kan? Siapnya adalah saat keluarga sudah bisa settle dengan usaha yang sekarang. Seperti itu. Jadi usaha yang sekarang ini harus bisa settle dulu keluarga. Harus bisa mencukupi kebutuhan, terutama kebutuhan primer. Syukur-syukur bisa mencukupi kebutuhan sekunder nggak apa-apa, bisa ya mungkin bisa liburan seperti itu ya. Pokoknya settle dulu. Artinya tadi ada beberapa pos keuangan yang sudah saya sampaikan di materi, di mana itu dipenuhi dulu ya. Ada tabungan, ada apa namanya, bisa sedekah juga, bisa zakat rutin dan segala macam. Ada tabungan pendidikan, tabungan pensiun seperti itu. Pokoknya keluarga harus settle dulu dengan usaha yang pertama. Nanti sambil mengumpulkan modal untuk usaha yang kedua. Begitu modal usaha kedua sudah terkumpul dan apa namanya keluarga sudah settle dengan usaha yang pertama, itulah saatnya ya untuk memulai usaha yang kedua. Seperti itu ya. Jadi itu L ya. Oke. Dari Desi, isi bertanya Pak, bagaimana cara membangun kepercayaan yang tinggi apabila suami memiliki pekerjaan yang jauh dari pasangannya, pulang setahun hingga beberapa tahun pada event tertentu saja. Oh, kayak Bang Toyib dong. Nggak apa-apa ya. Intinya komunikasi, Desi. Jadi selama komunikasi itu bisa terjalin, insya Allah akan baik. Ya, tidak ada masalah dengan jarak. Kan saat ini kan bisa WA call, ya bisa Zoom, ya kita pun bisa ketemu di sini dalam via Zoom seperti itu. Komunikasi sebetulnya. Kalau kita sudah niat untuk mengembangkan komunikasi dengan bentuk apapun juga bisa kok, tidak ada masalah. Dan saya kira suami juga bekerja jauh itu juga misalkan dilepas pantai seperti itu ya. Suami bekerja jauh itu juga kan demi Desi juga, demi anak-anak juga, ya. Maka lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering komunikasi dengan suami, mengingatkan suami untuk jangan lupa sholat ya, jangan lupa ibadah, jangan lupa ingat Allah seperti itu. Insya Allah kalau pernikahan itu
dilandasi dengan niat yang baik, ya, dengan dilandasi dengan niat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak juga karena Allah, seperti itu. Dimanapun suami bekerja, insya Allah dia akan yakin. Ya, ketidakyakinan itu biasanya adalah sebuah godaan. Nah, godaan itu bisa hilang kalau kita banyak istighfar, Desi. Seperti itu, ya. Jadi nggak ada masalah selama komunikasi bisa terjalin. Gampang kok sekarang membina komunikasi, tinggal pencet aja udah bisa video call, kangennya udah hilang kan gitu ya. Nah, nanti kalau waktu tinggal tunggu nanti event-event tertentu, suami pulang seperti itu, ya insya Allah berkumpul bersama anak-anak. Masya Allah, justru nikmatnya ada di situ, jauh di mata, dekat di hati. Itulah nikmatnya, Masya Allah. Ya, mikir positifnya saja, ya insya Allah hikmahnya juga pasti banyak, ya. Dan insya Allah akan justru menambah kangen, menambah kedekatan Desi dan suami, insya Allah. Ya, seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, Kak Anisha. Baik Pak, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman di kolom chat. Iya. Iya, tadi sudah ada 7 pertanyaan ya Pak yang sudah dijawab oleh Pak Bambang. Ya, nanti mohon izin Pak untuk Bapak bisa menyiapkan 2 nama penanya terbaik dari GFOM dan juga Ya. Live Q&A untuk bisa mendapatkan voucher curhat gratis Pak. Oke, 2 ya, saya pilih 2 ya. Oke. Ya, dari pertanyaan GFOM dan juga pertanyaan di kolom chat ya Pak. Oke, yang dari Baik, GFOM ini saya memilih ada 3 ya di GFOM ya tadi ya. GFOM ya. Oke, saya memilih pertanyaan yang kedua nih saya pilih. Ya, yang dari GFOM ya. Yang saya ingin tetap produktif dalam menikah seperti bekerja dan berkarya. Namun lelaki yang ingin saya ajak serius tidak membolehkan istrinya bekerja. Itu ya. Oke, itu yang saya pilih dari GFOM ya. Yang dari kolom chat saya pilih pertanyaan. Oke, sebentar. Ting 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 ting. Oke. Baik. Kira ini Pak. Ya, yang dari. Ya, oke. Saya Cahya Sani tentang menafkahi orang tua. Itu tadi. Ya, karena Masya Allah ini keberkahannya luar biasa. Ya. Menafkahi orang tua. Dan juga Cahaya Sani ya Pak? Iya, baik. Iya, oke. Terima kasih Cahaya Pak. Sani. Selamat untuk para pemenang juga. Selamat ya. Nanti juga bisa diklaim ke nomor admin yang akan dikirimkan melalui kolom chat. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya sehingga bisa sharing-sharing di sini bersama kami semua. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak kepada teman-teman serta webinar? Iya. Jadi nikah nunggu mapan enggak ya? Nikah aja udah. Insya Allah nanti akan jadi mapan. Ya. Amin. Insya Allah. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, selanjutnya, jika masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada mau nikah ID mengenai persiapan menuju pernikahan, dapat dipandu nih curhatnya sama Mau Nikah ID. Karena di Mau Nikah ID ini kalian bisa curhat bersama para expert di bidang pranikah seperti Pak Bambang tadi sebagai financial planner. Nah, kemudian bisa juga dengan psikolog, kemudian tokoh agama dan juga creative wedding planner. Nah, buat detailnya lagi kita akan dengerin pemaparan layanan Mau Nikah oleh Mas Ahmad Nur Fahrozi. Halo Mas Fahrozi. Iya, halo Mbak. Ya, baik. Silakan Mas bisa menjelaskan mengenai Mau Nikah ID ini seperti apa. Oke. PPT-nya udah kelihatan ya? Sudah Mas, sudah. Oke, terima kasih Mbak Nisha. Terima kasih juga kepada Pak Bambang yang telah berkenan sharing bareng kita di sore hari ini. Lalu juga terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah berkenan join meluangkan waktunya di webinar Mau Nikah episode 2 pada sore hari ini. Jadi teman-teman di sini saya mewakili co-founder dari Mau Nikah ID akan sedikit bercerita nih tentang story of Mau Nikah ID. Jadi teman-teman, Mau Nikah ID ini sebenarnya berawal dari sebuah pertanyaan, sudah sejauh mana sih persiapan pernikahan kita gitu. Persiapan pernikahan dari teman-teman kita, berbagai banyak macam dari calon mempelai yang ada di seluruh Indonesia itu sudah sejauh mana gitu teman-teman. Nah,
Dari sanalah kemarin pada live Instagram Monica episode 1 ada 5 persiapan yang harus kita lakukan sebelum menikah menurut Mas Tutus Wahyu Widagdo selaku Sobat Curhat Monica ID yang juga termasuk wedding planner yang ada di Monica ID. Yang pertama ya ini teman-teman kita harus persiapkan mental, mempersiapkan finansial, kondisi fisik, dan mempersiapkan ilmu-ilmu pernikahan, dan yang terakhir memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan Yang Maha Esa atau yang biasa kita sebut dengan Hablum Minallah. Dan dari sanalah satu sisi kita juga melihat teman-teman bahwa kebiasaan masyarakat Indonesia itu kayak cenderung terfokus pada persiapan pesta pernikahannya daripada mempersiapkan hal-hal lain yang ada di slide kali ini. Dan kalau teman-teman sudah ketahui ya teman-teman, bahwasannya biaya pesta pernikahan itu luar biasa, mulai dari jutaan rupiah, belasan, bahkan puluhan sampai ratusan juta. Bisa teman-teman lihat di slide ini ada sumber dari Levpal itu ya, ada beberapa slot atau beberapa pos yang harus dipersiapkan di pesta pernikahan, lalu di sebelah kanan itu ada biaya pesta pernikahan terbesar menurut kota yang ada di Indonesia gitu ya teman-teman. Nah, dari sana dapat kita lihat bersama bahwasannya biaya pesta pernikahan ini menjadi fokus utama dari masyarakat Indonesia terutama calon mempelai dibandingkan dengan biaya untuk mempersiapkan mental dan mempelajari ilmu pernikahan. Terlebih lagi teman-teman kalau beberapa hari ini pasti sudah mengetahui ya adanya sebuah series ya. Ya ini Layangan Putus. Nah itu sebuah series yang ada isu perselingkuhan di sebuah keluarga gitu ya. Dan dari sana itu banyak ya dari teman-teman yang kayak merasa takut nikah dan lain sebagainya. Terutama kalau kita lihat di TikTok itu komentarnya itu kayak jadi takut nikah. Padahal dari sana itu kita jadi lebih tahu apa aja yang harus kita persiapkan sebelum menikah dan dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan saat pernikahan terjadi itu teman-teman. Nah, lalu muncul lagi pertanyaan hal apa aja yang bisa kita lakukan gitu ya, yang teman-teman lakukan dalam mempersiapkan mental dan mempersiapkan ilmu pernikahan. Nah, kalau di luar itu sering kali kita menemukan adanya kajian pranikah dan lain sebagainya, dan dari sana kita dapat info dari teman-teman nyata dari sana itu kayak kurang privasi, kurang leluasa untuk tanya jawab dengan para para expert gitu ya, kayak financial planner, wedding planner, ustazah maupun psikolog gitu ya. Maka dari itu muncullah teman-teman Monica ID yang merupakan layanan konseling daring untuk calon mempelai agar dapat mencurahkan permasalahan yang menyebabkan munculnya kecemasan berlebih terhadap pernikahan kepada sobat curhat. Dengan seperti itu, teman-teman calon mempelai lebih siap menghadapi pernikahannya. Dan teman-teman seperti yang sudah ketahui, fitur utama dari Monica ID adalah curhat Monica. Gimana sih cara aksesnya? Teman-teman bisa langsung akses di tag.link/MonicaID atau teman-teman bisa langsung klik link di bio Monica ID. Nah, siapa aja sih teman-teman sobat curhat dari Monica ID? Sobat curhat dari Monica ID ini bukan merupakan orang sembarangan ya teman-teman. Ada 4 sobat curhat, mulai dari konselor, ada konselor lulusan S1 Psikologi Universitas Negeri Surabaya, ada Mbak Nafila Ikrimah, lalu ada Ustazah juga, ada Ustazah Dia, ada Ustazah Didi yang merupakan salah satu pengajar di PP Al-Latifiyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Ada juga tadi yang sudah menyampaikan materi, ada Pak Bambang Duduko selaku Financial Planner dan dosen Ekonomi Syariah UISI, dan ada juga Mas Tutus Wahyu Widagdo sebagai wedding planner bersama kita organizer dan associate di Academy Trainer. Lalu teman-teman, apakah fitur ini berbayar? Nah, tentunya berbayar teman-teman. Karena apa? Karena dengan biaya tersebut teman-teman bisa dapat layanan konseling yang secara profesional. Jadi kita tidak memberikan layanan konseling secara abal-abal. Selain itu, media konselingnya itu terjamin privasinya. Jadi tidak akan tersebar informasi-informasi yang sangat privasi buat teman-teman. Dan yang selanjutnya, sobat curhat yang berpengalaman sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Dan yang keempat, teman-teman dengan biaya tersebut bisa membantu lebih banyak calon mempelai mempersiapkan pernikahannya dengan optimal. Nah, ini ada beberapa harga dari fitur curhat Monica, mulai dari 50.000 sampai 250.000. Nah, khusus teman-teman yang join di webinar kali ini, teman-teman bisa mendapatkan beberapa diskon mulai dari 30 sampai 55%. Jadi teman-teman bisa curhat langsung dengan sobat curhat kami mulai dengan harga 35.000 per sesi, atau
Bahkan mungkin teman-teman kalau mau curhat dengan pasangannya, bersama pasangannya bisa menggunakan paket nikah dengan harga 112.000 sekian. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki alokasi dana untuk mempersiapkan hal-hal yang lebih mendalam, teman-teman bisa menggunakan fasilitas gratis dari Monica ID. Apa aja sih? Ada 4 ya kurang lebih. Yang pertama ada grup WhatsApp komunitas Monica. Jadi nanti setelah webinar ini selesai, kita akan kirimkan link invitation WhatsApp yang ada di grup webinar ya. Nanti teman-teman yang mau mau bergabung, teman-teman bisa langsung join di sana, nanti dapat Q&A Monica. Nanti ketika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung drop pertanyaan di sana dan kita komunikasikan dengan sebuah curhat kami. Lalu juga ada Instagram dan TikTok Monica ID, nanti teman-teman dapat informasi pranikah dan Q&A Monica juga. Dan yang 3 keempat ada webinar serta live Instagram dari Monica ID. Dan tentunya akan membahas topik-topik yang berdasarkan pilihan dari teman-teman calon mempelai atau followers dari Monica ID. Jadi teman-teman, yuk siapkan diri membentuk keluarga impian yang menjadi pondasi kemajuan bangsa bersama Monica ID agar kamu jadi siap nikah bersama doi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Farozi atas penyampaian mengenai Maunika ID. Wah, menarik ya layanan-layanan yang disediakan oleh Maunika ID ini, dan pastinya akan berguna banget untuk membantu calon-calon pengantin baru yang ingin melangsungkan pernikahan. Jadi tunggu apa lagi ya kan, langsung aja yuk reservasi curhat bersama Maunika ID dan ditangani oleh para expert di bidang pranikah, atau bisa mendapatkan informasi secara gratis melalui grup WhatsApp, webinar, live Instagram, dan juga platform Maunikah lainnya. Baik, selanjutnya ini sudah bergabung bersama kita Kak Ira dari Ines Kosmetik yang akan memperkenalkan lebih lanjut mengenai Happiness with Ines, Ines Kosmetik cocok untuk kita semua. Halo Kak Ira. Halo, iya, terima kasih Mbak Arisha. Ya Kak Ira, silakan untuk memperkenalkan Ines nih Kak kepada teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Senang sekali ya di sini Ines bisa gabung di webinar hari ini, kebetulan berhubungan ya. Siapa tahu yang butuh seserahan mungkin bisa memilih Ines Kosmetik ya. Perkenalkan, nama saya Ira, saya di sini mewakili Ines Kosmetik ya. Sebelumnya boleh dibantu untuk PPT-nya, share screen-nya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh panitia webinar yang sudah ingin bekerja sama dengan Ines Kosmetik ya. Nah, yang ingin kenalan dengan Ines Kosmetik, salam kenal, kami dari Ines Kosmetik. Ya. Oke, next slide. Oke, kita full screen dulu ya. Nah, mungkin ada yang masih penasaran di sini, Ines dari kapan sih? Nah, Ines Kosmetik adalah sebuah brand kosmetik yang lahir pada tahun 98. Pada awal prosesnya itu kami dibantu oleh seorang konsultan kosmetik asal Belgia bernama Mr. Norbert Hans yang sudah lebih daripada 44 tahun berpengalaman dalam bidang kosmetik di Eropa. Sampai saat ini sudah terdapat ratusan produk Ines Kosmetik yang sudah beredar di pasaran seluruh wilayah Indonesia, ada makeup, skincare, dan body care. Ines Kosmetik 100% produk Indonesia. Next slide. Nah, Ines Kosmetik mempunyai cita-cita ingin membuat perempuan memperoleh kebahagiaan dengan kulit sehat dan cantik serta menyebarkan energi positif kepada orang-orang di sekelilingnya. Happiness with Ines. Next slide. Nah, ini adalah beberapa contoh produk makeup dari Ines Kosmetik ya. Bisa di salah satu pilihan untuk seserahan untuk yang mau nikah ya. Oke, next slide. Nah, ada produk skincare-nya juga yang bisa digunakan pria ya. Ada krim siang, ada krim malam. Next slide. Kemudian salah satu contoh produk skincare-nya adalah Exclusive All Day yang merupakan krim siang dan Exclusive All Night yang merupakan krim malam. Ada butiran vitamin E-nya yang bisa mencerahkan kulit wajah. Hidrasi kulitmu, lembabkan kulitmu. Ya, next slide. Nah, ini adalah beberapa contoh body care juga. Produk body care-nya ada kolon, ada body satin, dan produk body care lainnya. Next slide. Nah, yang tertarik yang menggunakan Ines, silakan menghubungi, mencari di beberapa e-commerce atau boleh langsung datang ke toko-toko kosmetik di seluruh wilayah Indonesia. Next slide.
Nah, untuk yang ingin kepo dengan katalognya Ines, silakan follow beberapa sosial media dari Ines Cosmetic. Yang slide terakhir. Ya, nah yang ingin dapat shopping voucher up to 30% hari ini, silakan men-screenshot shopping voucher dari kami. Terima kasih. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Ira, terima kasih Kak Ira telah memperkenalkan kami dengan Ines yang bisa menjadi pilihan istirahat untuk teman-teman di sini ya Kak Ira ya. Iya, betul. Ya, terima kasih Kak Ira. Sama-sama. Baik, diingatkan lagi untuk para pemenang voucher curhat gratis tadi, yaitu atas nama Leli Sri dan Cahya Sani, bisa klaim vouchernya melalui nomor admin yang sudah di-share di kolom chat oleh panitia. Dan untuk door prize terakhir, yaitu 3 paket Ines Cosmetic, akan diumumkan di Instagram Story Maunika ID. Jadi jangan lupa follow IG Maunika ID dan membuat Instagram Story tentang apa yang didapatkan selama webinar ini berlangsung, serta tag juga @maunika_id agar story kalian ke-detect sama admin Maunika ID. Ya, nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara webinar sore hari ini. Sebelum ditutup, mohon izin kita untuk foto bersama terlebih dahulu yang akan di-capture oleh panitia. Silakan teman-teman yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, untuk on cam terlebih dahulu melaksanakan sesi foto bersama. Ini foto bersama Pak Bambang juga ini. Ayo teman-teman yuk. Sudah siap panitia dan peserta? Oke, siap-siap di capture. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya mungkin? 1, 2, 3. Baik, foto terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Pak Bambang dan juga peserta yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti sesi foto. Nah, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman peserta semua yang telah hadir dan berpartisipasi dalam webinar Maunika episode 2 hari ini. Dan juga terima kasih kepada para pemateri yang sudah hadir pada webinar hari ini. Sama-sama Kak Anisya, terima kasih Terima kasih Pak Bambang. Jangan lupa untuk teman-teman juga untuk follow IG dan ikut webinar-webinar selanjutnya dari Maunika ID. Saya dan rekan-rekan penyelenggara webinar mohon maaf apabila ada kesalahan sebelum ataupun selama webinar berlangsung. Sekali lagi terima kasih, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Semangat selalu. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.